Dan sebentar lagi kita akan masuk Betul. bulan suci Ramadan. Traffic bisa diurai, kecelakaan menurun drastis, apalagi yang fatal di darat, laut, udara termasuk kereta. Kita perlu bendungan, perlu supply air bersih. Kadang-kadang kita tentunya sedih ya, ada sejumlah daerah yang memang kering. Setahun tuh hanya 3 bulan musim hujan, selebihnya kering, rontang. Saya datang terakhir ke NTT misalnya, Pak, kami di sini sulit air, rebutan dalam tanda petik. Yang mendapatkan air bersih itu manusianya atau tumbuh-tumbuhan tanaman kami atau hewan ternak kami. Banyak orang paham, tapi kadang banyak orang juga yang berpikir, oke, bagus, terdengarnya bagus, tapi efeknya ke hidup saya apa gitu. What is it for me? Terus menghadirkan kebijakan, berikan diskon, tarif, Tiket transportasi, penurunan harga tiket pesawat, kapal, kereta, sektor penerbangan. Kita berhasil menurunkan hingga 14% PPN ditanggung pemerintah. Menjadi salah paham gitu ya. Apain sih kebanyakan rapat? Iya. Langsung aja dijalankan, jangan kebanyakan ngomong-ngomong. Selamat datang di Inframi. Saya Mary Riana, staf khusus Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Di bawah kepemimpinan Pak Menko Agus Harimurti Yudhoyono, Kemenko Infrastruktur mengkoordinasikan 5 kementerian teknis, ATR BPN, Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Transmigrasi, dan Perhubungan. Kami percaya bahwa proyek besar negara tidak cukup hanya dibangun, tapi juga harus dipahami. Karena setiap pembangunan adalah tentang kehidupan yang berubah dan masyarakat yang merasakan manfaatnya. Inframi adalah ruang dialog. Di sini kami membingkai pembangunan dari berbagai sisi. Ruang untuk belajar, berbagi, berkolaborasi, dan melihat bagaimana infrastruktur dibangun dengan kuat, berkelanjutan, dan memberi manfaat nyata. Inilah Inframi, tempat kamu bisa melihat, memahami, dan terlibat di dalamnya. Selamat datang di Inframi, podcast Kemenko Infra, dan di sini adalah ruang di mana kita akan ngobrolin semua hal yang berhubungan dengan pembangunan. Dan hari ini di episode perdana sudah hadir bersama saya Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Dr. Agus Harimurti Yudhoyono. Halo Pak Menko. Apa kabar Miss Mary? Baik. Alhamdulillah akhirnya bisa kita kick off Yes. Inframi ini. Akhirnya ya Pak Menko. Iya, Yes. Semoga menjadi podcast yang sukses. Amin. Dan dijadikan referensi oleh banyak kalangan masyarakat ya. Amin, amin. Ini satu hal yang saya selalu suka dengan Pak Menko karena punya banyak ide, punya banyak visi, dan juga visinya tuh selalu dieksekusi. Salah satu contohnya ini bukan hanya cuma visi dan harapan, tapi hari ini sungguh-sungguh nyata dan hari ini perdana nih akhirnya kita muncul. Iya. Mungkin Pak Menko bisa dijelaskan dulu nih kenapa ada podcast Kemenko Infra dan harapannya itu seperti apa? Ya, tentu yang pertama kita perlu membangun jembatan komunikasi yang tentunya sehat dan produktif antara pemerintah dengan masyarakat luas. Ingat, pemerintah punya kewajiban untuk menjelaskan kebijakan-kebijakan termasuk program-program yang sedang dijalankan agar menjadi pengetahuan, pemahaman, dan sekaligus sebetulnya pemerintah juga punya kewajiban untuk membuka ruang untuk berkomunikasi dua arah. Artinya masyarakat juga bisa memberikan aspirasinya, masukan, bahkan kritik. Tentunya kita berharap kritik yang konstruktif karena membangun infrastruktur itu memang harus melibatkan semua pihak. Dan yang paling penting karena infrastruktur itu untuk manusia, maka masyarakat harus kita dengar suaranya. Tapi sekaligus tentu sekali lagi kita berharap podcast ini, Inframi ini bisa menjadi jembatan komunikasi kebijakan pemerintah, khususnya dari Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, dengan masyarakat luas, dengan berbagai stakeholders. Bahkan bukan hanya domestik tapi juga luar negeri. Karena proyek infrastruktur juga melibatkan investasi. Jadi selamat juga buat Miss Mary karena ini teman-teman ya, saya juga senang sekali karena pertama kali Kemenko Infrastruktur ini berdiri di masa kepemimpinan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sebelumnya tidak ada nomenklatur khusus Kementerian Koordinator di bidang infrastruktur
seperti saat ini. Dan saya juga bersyukur selain diperkuat oleh struktur organisasi yang juga menurut saya efektif, paling tidak saya bisa menilai itu dalam 1 tahun pertama, tapi juga diperkuat sejumlah figur termasuk Miss Mary Riana ini yang saya anggap saat ini sebagai salah satu staf khusus Menko Infrastruktur yang juga punya kapasitas untuk menjadi jembatan komunikasi tadi. Jadi sekali lagi terima kasih, sekaligus selamat, semoga Inframi, podcast Kemenko Infra ini juga bisa menjadi sesuatu yang menarik untuk diikuti. Amin, amin. Makasih Pak Menko. Karena saya tuh selalu ingat, Pak Menko kan selalu bilang, semua harus terlibat. Semua harus dilibatkan. Betul. Gitu. Nah, jadi dengan prinsip seperti itulah akhirnya kita bikin Inframi ini, karena untuk seseorang itu harus terlibat, dia harus melihat dulu, harus bisa memahami dulu, baru akhirnya seperti ini loh, dan akhirnya mereka bisa ikut terlibat gitu. Itu dari pengalaman saya sendiri bekerja bersama dengan Pak Menko selama 1 tahun terakhir. Sebelumnya saya nggak tahu, tapi ketika saya melihat dan memahami, saya baru mengerti ternyata nggak semudah itu loh. Dan ternyata ada bagian-bagian yang mungkin kalau kita bisa berkontribusi, why not? Gitu. Iya, betul. Saya rasa ini yang harus terus dibangun ya. Karena pada akhirnya kita memahami bahwa Indonesia negara yang besar, negara yang kompleks permasalahannya. Aceh hingga Papua, 17.000 pulau, 285 juta penduduknya, dan kita tumbuh berharap menjadi negara yang maju, yang makmur, yang rakyatnya sejahtera. Dan itu semua membutuhkan dukungan infrastruktur. Nah, oleh karena itu podcast semacam ini juga diharapkan bisa semakin menyadarkan kita semua, para pemangku kebijakan, para eksekutor di lapangan, termasuk juga masyarakat yang menjadi subjek sekaligus objek pembangunan, agar sama-sama berkontribusi dalam pemikiran, dalam gagasan, mendapatkan peran yang juga strategis dan baik agar memahami tujuan panjang pembangunan ini sekaligus kita tetap realistis. Karena pada akhirnya selalu ada limitasi, selalu ada keterbatasan. Kita ingin membangun segala-gala dengan baik, dengan cepat, dengan megah. Tapi selalu ada batasan yang kita juga harus pahami. Prioritas negeri ini banyak sekali. Saya rasa dengan menghadirkan informasi yang aktual dan juga bisa mencerahkan semacam ini, mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi dalam pemikiran, juga dalam aksi nyata di lapangan. Setuju. Kalau gitu berarti pertama Pak Menko, kita harus kasih paham dulu nih sama yang nonton. Karena banyak yang gak paham, ini kan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan ini pertama kali ada Kemenko yang mengkoordinasi infrastruktur. Terus mungkin mereka gak paham sebenarnya itu kerjanya ngapain sih? Kok rapat-rapat mulu, atau mungkin sering ketemu Pak Menko di lapangan, jadi sebenarnya tuh fungsinya apa Pak Menko? Jadi sebetulnya filosofi dari Kementerian Koordinator itu adalah sebagai entitas, sebagai sebuah institusi yang tugas pokoknya adalah bukan hanya mengkoordinasikan, tapi juga mengorkestrasi. Saya sering menggunakan kata orkestrasi, artinya bagaikan seorang dirigen atau konduktor dalam sebuah musical performance ya, ia harus piawai mengorkestrasi banyaknya instrumen yang dimainkan oleh masing-masing musisi. Satu bunyi, ada 2 bunyi, 3 bunyi yang berbeda, tentu kalau terpisah tidak akan indah. Tapi begitu diorkestrasi dengan baik, terintegrasi satu sama lain, menghasilkan musik yang indah, yang megah, yang membuat kita hanyut dalam alunan musik itu. Begitu pula berbicara pembangunan bangsa. Secara lebih spesifik saya bicara pembangunan fisik, infrastruktur.
ada banyak hal yang harus dilibatkan dan harus terlibat. Paling tidak Kementerian Koordinator Infrastruktur ini mengkoordinasikan, mengorkestrasi 5 kementerian teknis. Ditambah lagi lembaga-lembaga lain yang juga terkait. Belum lagi bicara bukan hanya pemerintah pusat, tapi juga pemerintah daerah. Ingat kita memiliki 38 provinsi, 514 kabupaten kota. Masing-masing punya pemimpin, punya proses politik, dan tantangan yang berbeda-beda satu sama lain. Nah, ini semua harus disinergikan, harus ada alignment pusat dan daerah secara vertikal maupun secara horizontal. Jadi saya sangat mengapresiasi ini sebuah terobosan yang luar biasa dengan menghadirkan Kemenko Infrastruktur. Sebelumnya pembangunan infrastruktur berjalan dengan baik pula, artinya dari pemerintahan satu ke pemerintahan berikutnya selalu ada keberlanjutan, kesinambungan. Tetapi juga secara jujur kita potret ada hal-hal yang bisa kita perbaiki. Misalnya atau terutama terkait dengan strategic planning, perencanaan strategis. Nah ini yang juga jadi masalah Miss Mary. Seringkali kita itu terjebak pada rutinitas, terjebak pula dalam sekat-sekat ego sektoral. Ada banyak kementerian, ada banyak lembaga. Belum lagi tadi bicara pusat dan daerah. Masing-masing punya gubernur, punya bupati, wali kota, masing-masing dengan visi, misi, dan agenda yang harus dicapai sesuai dengan janji politik mereka. Nah disinilah perlu orkestrasi, perlu sinkronisasi dan koordinasi yang ketat. Mulai dari planning, strategic planning. Kemudian dijabarkan menjadi proses persiapan secara teknis. Ingat, pembangunan itu tidak hanya dilakukan secara birokratis, tapi juga harus dengan teknokratis. Artinya juga harus melibatkan science and technology. Makanya saya juga sering melibatkan kalangan kampus, dunia akademisi, mereka yang memiliki keahlian, para insinyur dan lain sebagainya agar benar-benar up to standard, up to date. Modernisasi harus terjadi, apalagi negara kita juga rentan terhadap bencana alam. Oleh karena itu ya harus menggunakan pendekatan yang teknokratis dan terkini agar benar-benar tidak hanya membangun lebih banyak, tapi membangun lebih baik. Kualitasnya lebih bagus, termasuk punya dampak yang lebih nyata bagi masyarakat. Jadi saya rasa tugas Kemenko adalah untuk mendorong 5 itu. Yang pertama Kementerian Agraria dan Tata Ruang, sekaligus Badan Pertanahan Nasional. Yang kedua Kementerian Pekerjaan Umum. Yang ketiga Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Yang keempat Kementerian Perhubungan. Dan yang kelima Kementerian Transmigrasi. 5 ini sentral, 5 ini strategis, dan saya rasa kita bisa semakin terintegrasi dengan baik. Iya, setuju, karena eksekusi tanpa koordinasi itu kegagalan berjamaah namanya. Karena masing-masing ngerjain sendiri tapi kan akan gak efisien gitu dan gak ada dampaknya. Pak Presiden sering mengingatkan jangan sampai terjadi kebocoran, jangan sampai terjadi inefisiensi. In fact, faktanya memang ada yang namanya ICOR. ICOR itu Incremental Capital Output Ratio. Ini adalah sebuah ukuran bagi negara-negara sedunia dilihat dari seberapa efisien, seberapa produktif sejumlah capital untuk menghasilkan hasil yang seharusnya. Indonesia misalnya, ICOR-nya nilainya itu 6,3. Sedangkan ada sejumlah negara di sekitar kita ICOR-nya 4. Artinya untuk hasilkan satu produk, maka dibutuhkan 6. Kalau yang ICOR-nya lebih kecil misalnya 4 tadi, untuk menghasilkan satu dibutuhkan 4. Artinya 6 dan 4 bedanya 2. 2 dibagi 6 sepertiga, kurang lebih 30-33%.
Jika dibandingkan nilai ICOR Indonesia 6 dibandingkan tadi sejumlah negara yang 4 nilainya, artinya kita kurang efisien. Dibandingkan negara-negara itu, mereka lebih efisien sekitar 30%-an dalam pembangunan, dalam produktivitas. Jadi ini juga sangat tergantung pada kesiapan infrastruktur kita dan bagaimana kita mengelola ini dengan efisien. Jadi kalau kita berupaya untuk membangun ekosistem yang jauh lebih produktif dan efisien, anggaran yang terbatas tadi itu benar-benar bisa dioptimalkan. Ya. Sayang Ya. kalau hanya karena inefisiensi yang harusnya kita bisa dapat 100%, kita hanya bisa membangun dan menghadirkan 70%. Nah, disinilah mindset perlu dibangun, paradigma juga harus dijalankan, paradigma yang lebih produktif dan efisien tadi. Begitu. Iya, dan itu dikawal terus ya, karena rapat itu sudah pasti perlu karena kan banyak yang harus dikoordinir dan juga dari setiap hal Pak Menko juga selalu melibatkan bukan hanya lembaga, bukan hanya kementerian juga ya, tapi kan juga dari lembaga, dari institusi juga hadir untuk bisa memberikan solusi-solusi. Dan di setiap meeting pun juga selalu ada to-do list-nya dan dikawal langsung. Pak Menko juga terjun ke lapangan untuk bisa melihat. Memang yang sering menjadi salah paham gitu ya. Ngapain sih kebanyakan rapat? Langsung aja dijalankan. Jangan kebanyakan ngomong-ngomong gitu ya. Ya benar, sebagian benar artinya ya jangan berhenti di ruang rapat. Betul. Jangan hanya berhenti di teori Betul. atau di konsep. Ya harus dijalankan, diwujudkan. Nah, tapi justru tanpa rapat-rapat yang bisa mengkoordinasikan banyak hal tadi, perencanaan nanti bisa masing-masing. Sehingga overlapping satu sama lain, tidak efisien tadi saya sampaikan. Termasuk akhirnya ini juga ada sejumlah case study yang harus kita carikan solusinya. Ada sejumlah proyek infrastruktur yang megah, yang besar, yang dibangun di masa-masa sebelumnya, kemudian kurang berdampak langsung. Artinya dari alokasi anggaran yang telah dikeluarkan, dampak terhadap pertumbuhan ekonomi, dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakatnya belum optimal. Mengapa? Karena rupanya setelah kita pelajari, proses perencanaannya kurang terintegrasi sejak awal. Sehingga seharusnya misalnya bendungan besar itu harus benar-benar bisa menghadirkan pertumbuhan dan peningkatan produktivitas pertanian. Agar harga komoditas pertanian makin terjangkau, sekaligus kesejahteraan para petani makin naik. Nah, bendungannya hadir, tapi ternyata tidak semuanya sudah terhubung dengan sistem irigasi yang langsung masuk ke sawah-sawah para petani kita. Nah, ini contoh, maka harus dilakukan upaya-upaya agar menghubungkan infrastruktur besar dengan infrastruktur yang lebih minor, tetapi justru itu sangat esensial dan fundamental. Jadi jangan sampai bendungan besar tapi hanya karena nggak ada irigasi yang langsung menyentuh sawah-sawah tadi, akhirnya petani begitu-begitu saja. Padahal dengan irigasi yang baik, itu indeks pertanaman, bisa dikatakan para petani bisa menanam dan bisa memanen hasil taninya itu yang tadinya sekali setahun bisa 2-3 kali setahun. Ini akan meningkatkan produktivitas. Nah, bicara sektor pertanian juga. Setelah para petani bisa panen lebih baik, kita harus pastikan jalan daerahnya itu ada atau enggak. Benar. Jangan sampai berhenti di tempat petani itu. Padahal harus dibawa ke pasar, ke titik-titik distribusi. Bahkan kita bisa mengekspor. Nah, di sini juga harus dipastikan infrastruktur dasar berupa jalan, jalan-jalan desa, jalan-jalan tani juga tersedia. Nah, ini baru bicara satu bentuk infrastruktur dengan pendekatan sektor pertanian atau pangan yang harus berdampak pada
ketahanan dan swasembada pangan, termasuk menurunkan biaya produksi dan meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat secara keseluruhan. Belum lagi bicara misalnya di sektor transportasi, Miss Mary. Iya. Bandara besar. Iya. Nah, harus dipastikan lokasi bandara itu termasuk dengan infrastruktur Sekeliling penunjangnya ya. penunjang di Iya. sekitarnya itu benar-benar bisa menciptakan pertumbuhan baru, pertumbuhan ekonomi baru. Nah, jangan sampai kemudian menjadi tidak optimal. Akhirnya pesawat jarang datang, yang besar tadi sulit untuk di maintain karena pemeliharaan itu juga membutuhkan anggaran. Akhirnya juga ya begitu-begitu saja. Nah, ini sekali lagi membutuhkan planning bersama agar setiap proyek infrastruktur apalagi yang besar dan membutuhkan anggaran yang juga tidak sedikit, ini benar-benar optimal dan masyarakat yang mendapatkan manfaat terbesar. Jadi kalau ada yang tanya, 1 tahun lebih nih ada Kemenko Infra di bawah kepemimpinan Pak Menko AHY, apa yang sudah berubah dan terasa perbedaannya sebelum dan sesudah kehadiran? Ya, mungkin saya subjektif di sini, tapi paling tidak saya merasa komunikasi dan koordinasi antar kementerian dan lembaga terkait dengan pembangunan infrastruktur ini sudah semakin baik. 6 bulan, 8 bulan pertama, bahkan saya anggap 1 tahun pertama itu memang kita semua belanja masalah, tapi juga sekaligus mencari solusinya. Sekaligus karena baru mengenal satu sama lain, bahkan karena ini adalah Kemenko yang baru berdiri, ingat ada sejumlah kementerian teknis yang juga melakukan pemisahan, misalnya tadinya kan PUPR, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, kemudian sekarang menjadi 2 entitas atau 2 kementerian yang dipisahkan menjadi PU dan PKP. Transmigrasi juga tadinya tidak berdiri sendiri di pemerintahan sebelumnya, sekarang menjadi kementerian yang berdiri sendiri. Nah, tentunya membutuhkan waktu dan proses untuk benar-benar menata secara birokratis, tetapi juga saya senang karena masing-masing kementerian juga berupaya untuk lari cepat. Ada sejumlah quick wins, bisa dikatakan program hasil cepat yang telah diwujudkan dalam 1 tahun pertama, dan ini menyentuh langsung masyarakat kita. Saya rasa 2, 3, 4 tahun ke depan ini setelah memiliki pengalaman di tahun pertama, insya Allah kerja dan jalan kita lebih cepat dan lebih terintegrasi satu sama lain. Ya, ada banyak sih, karena kan saya sendiri juga bisa melihat dan merasakan. Hanya saja mungkin masyarakat nggak sadar gitu, karena itu sudah menjadi bagian dari kehidupan. Salah satu contoh nyata nih, yang saya yakin kalau yang nonton mendengar pasti juga ngangguk-ngangguk, iya juga ya. Yaitu adalah kemarin pas lagi arus Nataru. Itu kan semuanya lancar, semuanya berjalan dengan amat sangat baik. Bahkan dari data pun jumlah kecelakaan yang terjadi pun juga menurun, kurang dari sekitar 25%. Jadi semuanya tuh lancar gitu. Tapi mungkin orang nggak sadar karena ya udah biasa aja gitu. Tapi kan itu ada banyak yang diorkestrasi sehingga itu benar-benar bisa berjalan dengan baik dan masyarakat sendiri yang merasakannya. Benar sekali Miss Mary. Jadi kalau kembali ke pertanyaan sebelumnya, mungkin yang bisa saya sampaikan di sini, kita ingin menggeser pemahaman atau paradigma dari membangun sebanyak-banyaknya infrastruktur fisik menjadi membangun lebih baik dan lebih berdampak. Jadi selalu bertanya outcome-nya apa. Jadi pendekatannya adalah outcome-nya, bukan project-nya saja. Walaupun membangun proyek infrastruktur itu sangat kompleks dan membutuhkan pengawalan yang juga ketat agar tidak terjadi kesalahan termasuk juga pelanggaran. Nah, namun kembali kami ingin menguatkan pesan bahwa kini kita harus selalu menghadirkan dampak yang real. Nah, sering juga dipersepsikan bahwa infrastruktur itu ya beton, baja, aspal. Tapi apa makna beton itu? Mengapa kita membangun jalan? Tadi mengurangi cost of logistics, biaya logistik.
memudahkan transportasi baik manusia, barang dan jasa, membuka sentra-sentra pertumbuhan ekonomi baru dan pemerataan di seluruh wilayah. Apalagi kita tahu Indonesia masih berhadapan dengan ketimpangan antar wilayah. Utamanya kita berbicara Indonesia bagian timur yang seringkali terbatas aksesnya, termasuk juga apalagi kita bicara daerah yang terkategori tertinggal, terluar, terdepan, dan perbatasan. Jadi kita berharap benar-benar pembangunan ini bisa lebih menyatukan Indonesia. Karena secara geografis kita memang negara-negara kepulauan sehingga pendekatannya tidak seperti negara yang kontinental. Amerika Serikat misalnya, Tiongkok, India, Eropa, itu semua daratan. Jadi membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayahnya bisa difokuskan pada sektor transportasi darat. Sedangkan Indonesia, kita harus membangun sektor maritim, membangun penerbangan, karena begitu mentok satu titik ke titik lain, pulau berhenti, kita harus terbang atau harus menggunakan kapal. Jadi ini penting sekali untuk menjadi pemahaman sekaligus fondasi yang kuat dalam pembangunan infrastruktur. Nah, kembali kepada pertanyaan Miss Mary tadi, benar sekali, sejumlah kebijakan juga tidak terlihat secara fisik. Karena misalnya menghadapi Natal dan Tahun Baru. Dan alhamdulillah walaupun tentu kita tidak pernah cepat puas, selalu ada yang bisa kita evaluasi, perbaiki, kita sempurnakan, baik kebijakan maupun penanganan di lapangan. Tapi bisa dikatakan transportasi, mobilitas masyarakat di masa Nataru, baik 2004, 2005 maupun yang kemarin baru saja 2005, 2006, 2025, 2026. Dan menangani arus mudik dan arus balik di masa Lebaran tahun lalu. Dan sebentar lagi kita akan masuk bulan suci Ramadan di 2026 ini. Rasanya kita alhamdulillah bisa menghadirkan sejumlah kemajuan. Dari sisi kelancaran lalu lintas semakin baik, traffic bisa diurai, kecelakaan menurun drastis, apalagi yang fatal di darat, laut, udara termasuk kereta. Nah, rasanya inilah dampak yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Jadi kita selalu ingin perjalanan kita tuh aman, nyaman, tapi juga terjangkau. Nah, oleh karena itu selain kita menyiapkan prasarananya, berarti jalan-jalan, apakah jalan nasional, jalan tol, misalnya begitu ya. Jalan-jalan daerah juga demikian, jalan-jalan arteri. Kemudian pelabuhan, kapal laut maupun untuk penyeberangan, ini juga harus siap. Armada kapalnya juga harus ready, fit, tidak boleh dalam kondisi yang tidak layak. Penerbangan juga begitu, makanya saya juga suka sering cek bandara ya, selain pelabuhan, bandara kita cek agar penerbangan juga on time performance-nya. Seringkali kita, waduh kok terlambat segala, ini harus lebih bagus. Langsung turun ke lapangan dicek langsung. Turun lapangan. Dan sektor kereta juga sangat-sangat diharapkan karena masih menjadi primadona untuk transportasi masyarakat dalam jumlah yang besar. Jadi baik itu di wilayah perkotaan, Jabodetabek misalnya, tapi juga lintas provinsi, dan bahkan kita juga ingin mengembangkan kereta cepat yang lebih luas lagi jangkauannya. Jadi kembali bahwa kita siapkan infrastrukturnya, prasarananya harus siap, jalan, jembatan, rel kereta, bandara, pelabuhan, tapi juga sarananya, modanya ini juga harus fit. Pesawat kita juga harus dipastikan fit ya. Kita tentu berduka ada sejumlah kecelakaan baik kapal maupun pesawat, tapi mudah-mudahan ini terus bisa kita cegah dan kita perbaiki. Dan cuaca sekarang juga memang sangat
berdampak pada penerbangan Iya. atau perjalanan ya, di baik kapal maupun di darat. Jadi kita semua kawal itu bersama-sama. Dan akhirnya kita berharap masyarakat bisa lebih menikmati perjalanan yang lebih terjangkau. Iya. Makanya kita juga berupaya untuk terus menghadirkan kebijakan menurunkan biaya transportasi. Bener. Memberikan diskon. Tarif Tiket transportasi. tol, ya. Bener. Kemudian penurunan harga tiket pesawat, Iya. kapal, kereta. Iya. Ini bagus. Saya rasa misalnya di sektor penerbangan kita berhasil menurunkan hingga 14%. Ya semua elemen berkontribusi di situ ya. Penurunan harga aftur, kemudian ada yang namanya fuel surcharge, belum lagi ada yang PPN ditanggung pemerintah sebagian ya. Dan lain-lain termasuk mengurangi jasa ke bandar udaraan yang ditanggung oleh maskapai maupun biaya yang ditanggung oleh konsumen. Oleh karena itu dengan sejumlah aspek tadi kita bisa menurunkan biaya tiket. Mudah-mudahan ini juga bisa terus kita kawal ke depan. Setuju. Berarti ini bukti nyata bahwa sesuatu yang baik itu memang ada perencanaan yang baik jauh-jauh hari sebelumnya diorkestrasi. Jadi ini bukan kebetulan karena ini dilakukan konsisten dari sejak tahun 2024, 2025 ya, dan kalau itu konsisten berarti ini akan bisa diduplikasi dan dilakukan lebih baik lagi khususnya di masa mudik nanti bentar lagi ya. Bentar lagi nggak Bentar kerasa lagi, iya. Ini berarti kalau jaraknya dari Nataru ke Ramadan hanya sekitar 2 bulan ya. Benar. 2 bulan kurang. Bener. Udah langsung kemarin kan udah langsung meeting lagi nih untuk bisa persiapan. Iya. Berarti tahun depan bisa lebih mepet lagi tuh. Mepet lagi ya. Mepet lagi. Tapi ya itulah. Pemerintah selalu hadir, negara harus selalu hadir untuk menjamin keselamatan, kenyamanan dan keterjangkauan transportasi antar wilayah. Ini juga harus terus kita pastikan, karena kalau kita melihat negara-negara maju, kota-kota maju di dunia, itu tidak ada yang sektor transportasinya tidak baik. Mereka menekankan efisiensi dan produktivitas, dan itu sangat ditopang oleh sistem transportasi yang maju dan modern dan terjangkau. Jadi bukan berarti makin maju, makin modern, makin mahal, tapi terjangkau sesuai dengan tingkat kehidupan masyarakat di negara ataupun kota-kota maju tersebut. Jadi saya rasa kita menuju ke sana. Kita harus menuju ke sana. Di samping ada satu lagi tantangan, Miss Mary, yang juga sering luput dari perhatian kita. Sektor transportasi ini juga berkontribusi pada lingkungan kita. Kita hidup dalam dunia yang menghadapi krisis iklim, pemanasan global, emisi karbon yang tentu bangsa-bangsa sedunia berharap bisa kita terus tekan, bahkan ada komitmen net zero emission 2060. Nah, menuju ke sana, saya rasa Indonesia sebagai salah satu negara besar, anggota G20 juga punya tanggung jawab moral yang besar. Kita ingin mencapai prosperity, kesejahteraan. Pertumbuhan ekonomi kita harus tinggi, tapi juga berkeadilan tentunya. Tapi di sisi lain, kita juga harus berikhtiar, berjuang untuk sustainability, keberlanjutan bumi dan lingkungan hidup kita. Oleh karena itu, kita saat ini yang ada di pemerintah juga harus selalu punya inisiatif dan energi besar untuk melakukan segala upaya agar pertumbuhan ekonomi, termasuk infrastruktur, termasuk sektor transportasi, dengan tidak lebih merusak kondisi lingkungan kita, termasuk udara kita. Jadi saya rasa kalau kemudian kita juga terus mengkampanyekan sekaligus mengintroduksi sejumlah kebijakan yang lebih pro lingkungan, saya rasa itu juga sesuatu yang bermoral, bertanggung jawab. Misalnya kita juga berupaya melakukan dekarbonisasi di sektor transportasi. Memang dari sekian elemen yang paling besar kontribusi terhadap carbon footprint, emisi karbon itu adalah energi. Nah, kemudian
kita lihat lagi lebih dekat dari situ, energi juga banyak elemennya. Ada oil and gas, ada kemudian manufaktur, tapi juga yang ketiga 22% itu dikontribusikan dari sektor transportasi. Nah, dari sektor transportasi begitu dibedah lagi, itu 89%-nya sektor transportasi darat. Baru diikuti sektor transportasi laut, udara, baru kereta api. Iya. Jadi kontribusi mobil-mobil, jutaan mobil, belasan juta motor setiap hari itu besar. Iya. Nah, oleh karena itu kita harus berpikir, harus merancang agar semakin hari public transport kita itu lebih mengakomodasi banyak masyarakat. Dan masyarakat lebih merasa aman, nyaman menggunakan public transport. Iya. Belum lagi bicara tentunya upaya kita untuk melakukan elektrifikasi, konversi kendaraan berbasis fossil fuel menjadi kendaraan yang berbasis listrik, baterai. Kita punya nikel. Iya. Kita adalah produsen nikel terbesar di dunia. Iya. Tapi jangan sampai kemudian produksi industri kendaraan listrik dan pengguna kendaraan listrik itu tidak terjadi di Indonesia, tapi lebih kemudian kita menjadi konsumen saja. Nah, ini juga tantangan tersendiri di sektor industri, hilirisasi yang pada akhirnya juga berkontribusi pada bagaimana Indonesia bisa tumbuh menjadi negara yang kuat, mandiri secara energi, tapi juga semakin berpihak pada lingkungan. Karena ini masa depan kita semua, masa depan anak cucu kita. Anak-anak kita masih kecil. Benar. Kan, kita ingin generasi mereka juga bisa hidup dengan baik. Benar. Bisa hidup dengan sehat gitu. Nah, kita yang bertanggung jawab hari ini sebagai jembatan antar generasi, dan pada saatnya merekalah yang akan mengawaki negeri ini. Jadi kami ingin fokus juga selain membangun infrastruktur, tetapi juga secara khusus bagaimana kita mendukung transisi energi yang baru dan terbarukan. Saya datang misalnya, Miss Mary pernah datang juga kan ke bendungan, ya. Misalnya bendungan itu kita harapkan bisa mensuplai air bersih, ya, bisa mengendalikan banjir. Tapi ingat, itu juga adalah sumber listrik. Bisa jadi tenaga listrik juga. Betul. Ya. Selain air, tapi juga solar panel yang sekarang bisa dihamparkan di atas permukaan air di bendungan-bendungan tersebut. Jadi ke depan Indonesia juga harus terus meningkatkan kapasitas listriknya, tapi juga lebih berpihak pada sumber-sumber listrik yang baru dan terbarukan. Saya rasa kalau kita kawal itu semua dengan baik, Indonesia punya masa depan yang semakin baik. Amin. Ya. Karena apapun juga yang kita nikmati hari ini kan itu pinjaman dari leluhur kita. Jadi itu harus kita teruskan juga. Iya. Tapi Pak Menko, kalau mendengar penjelasan tadi gitu ya, mungkin memang banyak orang paham, tapi kadang banyak orang juga yang berpikir, oke, bagus, terdengarnya bagus, tapi efeknya ke hidup saya apa gitu ya kan. Jadi kadang-kadang tuh mereka tuh harus ngerasa semua hal yang sedang dikerjakan dan dilakukan dan didiskusikan dan direncanakan ini, kadang-kadang tuh mereka pengen tahu efeknya ke hidup mereka tuh apa sih dengan what is it for me? What's in it for me gitu. Iya, memang mudah bagi kita untuk kurang mengapresiasi sesuatu yang kita anggap sudah seharusnya ada. Jadi biasanya kalau lalu lintas lancar, ya kita merasa ya seharusnya begitu. Tapi begitu macet, padat, karena jalan rusak, karena ini pasti kita langsung, wah ini harusnya siapa nih yang bertanggung jawab, begitu. Dan itu memang harus disadari. Pemerintah memang punya tugas dan tanggung jawab untuk terus menyiapkan public service, pelayanan publik yang prima di semua sektor, termasuk infrastruktur. Tadi bicara Nataru, bicara Lebaran, itu di belakang kelancaran itu ada sistem yang bekerja. Jadi sudah siap Kementerian PU menyiapkan sejumlah lokasi, menyiapkan material
kalau terjadi sesuatu, misalnya jalan lobang, hancur begitu, cepat untuk menggeser alat berat. Cepat menggeser material yang bisa digunakan untuk segera memperbaiki kondisi jalan yang rusak tersebut sehingga tidak terlalu lama dan tidak terlalu mengganggu perjalanan. Ini contoh. Nah, kemudian kita juga harus menjelaskan kepada publik bahwa pembangunan infrastruktur itu benar-benar bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Jadi pepatah Tiongkok atau juga menjadi prinsip dalam pembangunan mereka, untuk meraih kemakmuran bangunlah jalan. Oke. Jadi jalan titik A ke titik B itu akan menentukan seberapa akan terjadi pertumbuhan ekonomi. Air bersih. Berarti kita perlu bendungan, perlu suplai air bersih karena itu juga akan langsung dirasakan oleh masyarakat. Kalau masyarakat kekeringan, tidak ada suplai air bersih, kadang-kadang kita tentunya sedih ya, ada sejumlah daerah yang memang kering. Setahun tuh hanya 3 bulan musim hujan, selebihnya kering, kerontang. Saya datang terakhir ke NTT misalnya, masyarakat di Kabupaten Belu, Kabupaten Timur Tengah Utara, termasuk di Pulau Rote, ya semuanya curhat lah. Pak, kami di sini sulit air. Kami harus rebutan dalam tanda petik. Yang mendapatkan air bersih itu manusianya, atau tumbuh-tumbuhan tanaman kami, atau hewan ternak kami. Sampai harus berebutan gitu? Sampai harus bergantian. Bergantian. Bayangkan. Jadi kita tentu harus melakukan sesuatu. Nah, dengan menghadirkan sumber air bersih yang juga bisa menjangkau masyarakat di tempat-tempat yang sulit tadi. Jadi ini juga berlaku bahkan di kota besar seperti Jakarta. Kalau masyarakat secara umum mengambil air dari dalam tanah, inilah justru yang akan terus mengakibatkan penurunan permukaan tanah. Di sejumlah kawasan di Teluk Jakarta, di Jakarta Utara, itu ada yang turun permukaan tanahnya 10, 15, bahkan 20 cm per tahun. So can you imagine dalam 10 tahun turun 1,5 meter atau 2 meter. Dan sekarang juga beberapa sudah di bawah permukaan laut. Sedangkan secara bersamaan karena global warming, permukaan air laut juga naik. Inilah yang sering mengakibatkan banjir rob. Tapi karena permukaan tanah yang juga makin turun, land subsidence, di sana sini, termasuk di Semarang, Demak, dan lain-lain, ini juga memperburuk kondisi dan membuat lebih rentan terhadap bencana alam yang bisa mengakibatkan korban jiwa, bahkan kerusakan material yang luar biasa. Jadi, what is it for me? Ya, infrastruktur itu bisa membuka pertumbuhan ekonomi baru. Termasuk proyek infrastruktur, membangun jalan, membangun perumahan, itu bisa membuka lapangan pekerjaan. Karena konstruksi membutuhkan labor, membutuhkan para pekerja yang handal dan terampil agar bisa menyelesaikan proyek-proyek itu dengan baik. Bisa memberikan kehidupan yang lebih layak. Air tadi. Bisa mencegah terjadinya bencana, penurunan permukaan tanah maupun yang lain-lain. Jadi banyak sekali manfaat dan juga peran dari infrastruktur dasar yang bisa kita rasakan secara langsung. Dan last but not least, tentu ini bagi generasi muda tentunya saya berharap sama-sama kita kawal pembangunan yang punya dampak pada peningkatan sumber daya manusia kita. Human capital. Miss Mary, I think kita termasuk orang-orang yang sangat peduli dengan human capital. Karena bangsa besar, negara maju itu pasti ditopang, diawaki oleh sumber daya manusia yang juga unggul. Nah, bicara human capital, kita bicara indeks pembangunan manusia, yaitu sektor pendidikan, sektor kesehatan, dan sektor kesejahteraan.
Oleh karena itu, infrastruktur bukan hanya membangun jalan tol, tetapi juga membangun sekolah. Yeah. Memperbaiki fasilitas-fasilitas sekolah yang itu semua menjadi titik pangkal pembangunan manusia bangsa. SD, SMP, SMA, perguruan tinggi itu harus dalam kondisi yang layak, semakin baik. Saya sungguh mengapresiasi bahwa Presiden Prabowo Subianto juga begitu concern untuk memutus rantai kemiskinan dengan cara menghadirkan pendidikan yang berkualitas tapi juga yang terjangkau. Bahkan sebagian ditanggung oleh negara secara full. Selain tentunya program makan bergizi gratis yang ditujukan untuk mengentaskan stunting dan juga ya membuat anak-anak kita yang mungkin dalam kondisi yang kurang menentu, suka merasa kelaparan, padahal kalau sekolah agar cepat masuk ke otak kita itu tidak boleh perut kita terlalu lapar, begitu ya. Lapar sedikit, oke, tapi kalau terlalu lapar akan sulit kita bisa menerima, akan sulit untuk konsentrasi, begitu. Jadi sekolah penting. Rumah sakit, puskesmas, dan lain-lain yang menyangkut dengan medis, ini juga harus terus kita perkuat. Fasilitas rumah sakit tentunya bukan hanya bagi mereka yang mampu, tapi justru lebih dititik beratkan pada masyarakat yang prasejahtera, yang berpenghasilan rendah. Rumah sakit, termasuk dengan dokternya, dengan perawat, dengan tenaga kesehatan, itu juga harus semakin didistribusikan secara merata di seluruh Indonesia. Seringkali kita mendapatkan laporan bahwa tidak ada puskesmas yang layak, tidak ada dokter yang ready, yang siap melayani masyarakat di sebuah daerah yang mungkin agak jauh dari kota besar. Nah, ini semua juga menjadi perhatian pemerintah saat ini, dan infrastruktur juga harus masuk. Terakhir kami datang ke Aceh misalnya, di Aceh Tamiang, salah satu yang paling terdampak bencana yang lalu. Saya juga datang ke salah satu RSUD, juga memastikan bahwa setelah dihantam banjir bandang dan longsor yang luar biasa itu, rumah sakit harus yang paling pertama berfungsi kembali. Kita cek IGD-nya, kita cek ruang perawatannya, kita cek bangsal-bangsal yang bisa digunakan oleh masyarakat, dan saya rasa itu juga harus terus kita kawal agar tidak boleh ada masyarakat yang tidak mendapatkan pelayanan kesehatan, apalagi yang sifatnya emergency. Masyarakat yang maju adalah masyarakat yang punya akses terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau, sehingga kita harapkan life expectancy kita, usia harapan hidup kita ya makin baik. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang juga semakin baik. Dan selain health, tapi juga ada ukuran happiness. Jadi ini juga bagian dari kesehatan, bukan hanya secara fisik, raga, tapi juga jiwanya. Jiwa dan sehat mental juga. Mentalnya. Ya. Jadi kesehatan mental, kesehatan jiwa itu juga sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Benar. Nah, rasanya kalau kita bisa kawal pendidikan, kesehatan plus tadi, bagaimana kita bisa mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, membuka lapangan pekerjaan, itu semua yang akan berdampak langsung pada sumber daya manusia. Jadi saya sorry ya nggak bisa jawab secara singkat, karena memang bicara infrastruktur yang berdampak ini keseluruhan ya. Benar-benar harus meliputi banyak aspek. Betul. Tapi saya rasa ini yang juga harus kita pahami, karena terlalu mudah kita melihat ini fisiknya aja. Padahal di balik itu ada planning, ada tujuan besar untuk meningkatkan kesejahteraan, kualitas hidup manusia. Jadi infrastruktur untuk manusia, bukan sebaliknya. Dan infrastruktur untuk semua. No one, no region, and no generation is left behind. Tidak boleh ada yang ketinggalan. Aceh sampai dengan Papua. Saya rasa itu yang akan kita terus dorong dan pastikan pembangunan terjadi di semua sektor dan di semua wilayah dengan merata.
Oke, Ya. ini terlihat dengan jelas ya bahwa Pak Menko itu bukan hanya membangun jembatan atau membangun jalan, tapi membangun harapan. Ya. Karena apapun juga yang berhubungan dengan infrastruktur itu sebenarnya ada di sekitar kita dan itu sangat mempengaruhi hidup kita. Ya. Pak, tanah saya kok diserobot Iya. tanpa ada penjelasan. Padahal kami punya sertifikat. Tiba-tiba yang ini punya sertifikat juga. Iya. Loh, Itu mana sering yang asli, terjadi. mana yang palsu? Jadi ada permainan mafia tanah. Ada permainan para pelaku kejahatan di bidang pertanahan. Bahwa Indonesia insya Allah bisa menjadi negara yang maju di abad ke-21 ini.